Video kali ini akan ngebahas mengenai Muslim Tajir, an entrepreneur journey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah ma ba'du. Sobat Mojo, apa kabar kalian di rumah? Semoga dalam masa pandemik ini selalu sehat ya, beserta keluarga, dan tetap stay di rumah, jaga juga protokol kesehatan, dijalani ya, gunakan masker dan lain sebagainya. Karena kita ada jaga jarak nih, jadi nggak pakai masker nih. Mohon maaf. Oke, kali ini kita jumpa lagi di program podcast video atau Podeo Muslim Journey, dan alhamdulillah kali ini kita ditemani oleh narasumber yang masya Allah luar biasa sekali. Beliau adalah Mas Ronald. Mas Ronald ini merupakan CEO dari Etis. Fintech ya Pak? Iya, betul. Oke, Etis Fintech. Nah, untuk Sobat Mojo yang belum tahu Fintech itu apa, mungkin nanti akan sedikit share dengan Mas Ronald ini. Oke, kita langsung tanya Mas Ronald. Tapi sebelum kita tanya nih, maaf. Jangan lupa subscribe channel YouTube Muslim Journey dan juga share video ini ke Sobat Mojo yang lainnya supaya nggak ketinggalan dan juga mendapatkan manfaat yang sama seperti yang kamu dapatkan informasinya. Dan terima kasih juga sudah mengklik video ini dan tonton sampai habis. Assalamualaikum Pak Ronald. Waalaikumsalam, Mas. Alhamdulillah, siapa kabar Pak? Alhamdulillah sehat-sehat. Ya, grogi nih, Masya Allah pemirsa. Karena beliau ini merupakan CEO dari Etis Crowdfunding, Fintech, dan juga Capital Boost. Betul. Dan dua-duanya menjabat sebagai direktur ya Pak ya? Iya, betul. Masya Allah kan. Ini kayaknya dari Pak sama Mas ya? Mas aja. Oh ya Mas ya. Ini orang besar nih, Masya Allah. Jadi Mas Ronald ini juga sekaligus ketua dari Asosiasi Fintech Syariah Indonesia. Oke, jadi ini Sobat Mojo kalau mau tahu siapa ketuanya Fintech Syariah di Indonesia, beliau orangnya. Oke, Mas Ronald nih, mungkin saya mau membahas tentang profilingnya dulu ya. Mas Ronald ini kan saya sempat baca-baca profilnya Mas Ronald juga, terus ada yang menarik dari cerita hidupnya nih, Muslim journey-nya Mas Ronald nih. Buat Sobat Mojo yang belum tahu, Mas Ronald ini pada tahun 2012 baru memeluk Islam. Betul ya Pak ya? Betul. Oke, nah, setelah sekian lama dari lahir, tahun berapa Pak lahir Pak? 85 sampai tahun 2012, Mas Ronald ini memiliki kepercayaan agnostik. Tapi kalau nggak salah di KTP itu Buddha ya Pak ya? Bener nggak sih? Saya baca-baca nih, saya baca-baca artikel. Saya kayak poin Mas Ronaldnya dulu sebelum saya ketemu beliau. Agnostik itu tidak percaya agama Pak ya kalau nggak salah ya? Kalau versi saya, agnostik itu percaya ada Tuhan. Iya, percaya ada Tuhan. Ya, tapi belum memeluk agama yang ada. Oke, tapi belum memilih agama. Betul. Karena mungkin belum ketemu yang cocok atau mungkin pas gitu ya. Tapi di KTP kenapa Buddha Pak? Kan Buddha KTP. Saya pikir banyak ya dari teman-teman kita yang memang lahirnya sebagai agama tertentu. Oke, agama warisan ya. Betul, tapi tidak mempraktekkan, tidak menjalankan gitu ya. Nah, saya termasuk yang itu. Jadi memang dasarnya keluarga saya majority adalah Buddhis, makanya KTP saya adalah Buddha. Walaupun di keluarga saya sendiri memang semuanya malah ya, itu semuanya KTP semua. Jadi kenapa ketika saya ingin memeluk Islam, mereka pun terbuka. Ya, karena semuanya saya bisa bilang agnostik juga. Ya. Semuanya percaya bahwa Tuhan itu ada, namun mungkin karena keterbatasan ilmu, keterbatasan pemahaman, jadi tidak memeluk agama tertentu. Nah, ketika menjalani itu ya, berhubungan dengan masyarakat segala macam, teman-teman yang mungkin sudah memeluk agama, di situ kita baru istilahnya mencari tahu gitu kan ya. Kayaknya saya mau yang mana sih? Nah, seperti itu, tanpa ada paksaan. Kenapa Pak sampai selama itu Pak bisa menjadi seorang agnostik? Buat share juga nih buat saya. Iya. Kalau saya mungkin itu perjalanan hidup masing-masing. Kalau di saya kan, karena waktu itu saya pikir prinsip saya cuma satu. Selama saya tidak berbuat jahat gitu ya, ya udah I'm fine with it gitu ya. Saya tidak perlu memeluk agama. Yang penting saya tidak berdosa, saya tidak menyusahkan orang lain. Sesimpel itu, sedangkal itu pemikiran saya. Saat itu berarti. Saat itu. Sampai akhirnya saya sempat baca juga di artikel itu Pak Ronald ini dari Buddha itu baru 2 kali kalau nggak salah ke vihara namanya ya? Iya. 2 kali seumur hidup sebagai memeluk Buddha. Setelah itu beliau memeluk Kristen kalau nggak salah ya? Sempat dibaptis ke Kristen. Kristen ya? Iya. Abis itu sempat ya karena bersosialisasi, mencari tahu lebih jauh, akhirnya gamang ya. Terus
datang ke suatu kajian, saya juga nggak tahu tuh di situ nggak dibahas ustadznya siapa, tapi ngebahas tentang sedekah waktu itu ya Pak ya. Betul. Dan Bapak hanya karena sedekah tergugah gitu. Jadi baru terbuka gitu ya, kayak pemahaman saya. Karena waktu itu sang ustadz tuh bilangnya begini, sedekah itu kalau kita kasih perumpamaan seperti hidup ya, kita kan makan. Makan itu kan rezeki. Kalau kita tidak buang, akan jadi penyakit. Ya, saya pikir itu masuk akal banget. Jadi apa yang kita terima itu ya sebagian harus dikeluarkan lagi. Ya untuk orang yang mungkin lebih berhak seperti itu. Dan waktu itu saya berpikir bersedekah itu sebatas saya kasih lihat orang, saya kebetulan ada uang receh, ganggu di kantong saya kasih orang. Ya tidak berpikir bahwa sebetulnya apa yang kita beri ini akan kembali ke kita. Ya waktu itu saya juga lagi bangkrut, ya nggak punya uang, dan waktu itu sebenarnya tinggal 45.000 di kantong saya, di kantong saku baju. Saya lagi jalan pulang, tiba-tiba entah gimana ada minta-minta, saya refleks uang yang ada di situ, saya nggak berpikir lagi, kasih aja semuanya. Iya benar, ternyata selisih 2-3 hari kemudian tiba-tiba klien lama saya yang saya nggak tahu mereka masih pegang nomor saya menghubungi saya, nyari ada barang ini nggak, barang itu ada nggak gitu kan. Saya pikir wah ini kok seperti disentil ya. Ya kan, ini apa yang kemarin itu saya pikir sebatas tadi ya kasihan, dan ini enggak, memang benar-benar bisa balik ke kita. Nah itulah awal saya mencari tahu lebih dalam tentang Islam tadi. Islam tadi, termasuk ya tadi coba berpuasa selama Ramadan walaupun saya bukan Muslim. Dan ternyata awalnya saya berpikir nahan lapar, ternyata di situ nahan emosi juga dan lain sebagainya. Ini jadi saya pikir oh ini ada sesuatu nih yang saya penasaran. Di situ saya makin coba berkomunikasi. Oh saya menemukan kok ini seperti sebuah histori gitu ya, sebuah sejarah. Saya bingung kenapa umat, mohon maaf ya, Kristiani dengan umat Islam harus bertengkar. Karena kalau kita lihat secara dari kitab Al-Quran, ini dibahas apa yang ada di kitab suci, ya dibahas juga di Al-Quran. Ya kan, saya dulu selama saya SD, SMP, SMA kan di sekolah Katolik. Jadi saya pelajari agamanya juga. Dan itu ada di Al-Quran. Loh ini sebenarnya sejarah. Buat saya, mungkin saudara-saudara kita yang belum jadi Muslim, itu mohon maaf ya, ibarat orang belum move on kalau pacaran. Jadi jatuh cinta sama satu sosok, padahal dia tahu ini adalah masa depannya di sini, tapi belum bisa move on. Ya, jadi tugasnya kita yang sudah jadi Muslim harus memberikan contoh yang baik supaya mereka terbuka pikirannya. Ya ini mereka tahu kok, mereka bilang akan ada nabi berikutnya ya. Cuma masih mohon maaf ya, belum bisa move on tadi. Masya Allah. Oke, baik, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya. Pertanyaan selanjutnya mengenai pendidikan. Ini ada yang menarik lagi nih. Saya sempat kepoin LinkedIn-nya Mas Ronald. Namanya Mas Ronald? Ronald Yusuf Wijaya. Yusuf Wijaya ya. Itu setelah masuk Islam ganti nama? Iya, jadi ada satu ustadz yang kasih saya namanya. Jadi kamu nama muslimnya Yusuf ya? Oke. Iya, jadi awalnya saya kan apa ya, saya harus ganti nama gitu kan. Oh ternyata saya lihat teman-teman saya juga yang mualaf sebetulnya lebih ideal mungkin biar orang ada transisinya gitu awalnya. Nama Islamnya taruh di tengah. Oke. Jadi itu dicatat di akte? Oh belum catat. Tetap cuma nama aja. Nama aja tetap supaya tetap Ronald Wijaya. Ronald Wijaya. Kenapa? Karena ya tadi ya kalau saya masih pakai nama Ronald Wijaya, ketika saya sharing tentang ekonomi syariah, banyak kan orang antipati duluan. Ini udah sipit ngomongin syariah lagi. Ya kan, jadi apa saya pikir saya mungkin dengan saya memberikan nama Yusuf di tengah, at least orang jadi lebih aware gitu ya. Oh ini kayaknya Muslim, jangan-jangan mualaf nih gitu kan ya. Mengurangi friksi tadi. Betul. Nah, kembali ke pendidikan. Yang saya kepoin tadi dari LinkedIn-nya Mas Ronald adalah beliau ternyata alumnus dari UPH, Universitas Pelita Harapan, tapi jurusannya sosial dan politik ya Pak ya? Iya, betul. Mas ya. Ini ada apa nih? Ada plankah masuk ke dunia politik? Kenapa ngambilnya jurusan itu? Iya, saya awalnya itu waktu pertama kuliah itu adalah manajemen dulu ya. Iya, cuma ternyata kadarulahnya saya bukan orang yang pandai di hitung-hitungan di matematika. Walaupun di manajemen itu kan sedangkal ya sebetulnya untuk matematikanya, juga untuk akuntansinya dan sebagainya. Nah, saya baru 3 semester di situ, akhirnya saya memutuskan pengen cari bidang yang lain gitu ya. Dan saya pikir saya orang yang cukup senang bersosialisasi sebenarnya. Dan politik ya adalah bagian dari sosialisasi tersebut gitu kan ya, bagaimana kita berinteraksi dengan orang, bagaimana orang bisa mendengarkan kita. Seperti itu ya. Itulah alasan saya memilih untuk masuk ke jurusan Sospol.
Itu aja sih. Ya. Sesimpel itu ya. Di kampus yang sama berarti? Beda. Dulu saya di Universitas Tarumanegara sebelumnya. Oh, di Untar. Iya, di Untar. Betul. Saya kebetulan lagi ada berkunjung ke temen di UPH, ngobrol, kayaknya wah ini kayak lingkungannya oke gitu ya. Dan saya ngeliat sospol atau komunikasi ini bisa kemana aja sebetulnya. Ya kan bisa dipakai buat marketing, bisa dipakai buat leadership dan lain sebagainya. Nah itu alasan saya kenapa waktu itu saya memilih untuk ke sospol. Sospol ya. Yeah. Jadi ilmunya tuh dipakai untuk leadershipnya. Leadership, komunikasi terus ya. Influence people itu kan penting banget. Betul. Iya. Masya Allah. Itu sih tujuannya. Ternyata sejauh itu ya memilih fakultas, saya nggak kepikiran kalau masuk ke salah satu fakultas itu bisa mempengaruhi sampai ke leadership dan lain sebagainya. Iya. Oke. Tapi tadi Bapak lucu ya ketika bilang dari manajemen suka hitung-hitungan sekarang mendirikan fintech. Iya. Pengen nyemplung lagi gitu. Nyemplung lagi ya, balik lagi ya. Betul. Mungkin itu cinta pertama Pak, nggak usah lepas kayaknya. Ya kan balik lagi ya kan kalau saya lihat kita nggak pernah tahu ya. Saya tidak punya background di finance. Iya. Saya juga tidak punya background di properti. Yang saya tahu waktu itu adalah ada gap nih ketika waktu itu ceritanya proyek-proyek itu. Kalau mau dapat investor tuh sulit karena mereka udah harus bisa jualan, harus bisa ngebangun, masa ya harus pintar-pintar cari investor juga. Nah, di situ waktu itu awalnya kita mengisi gap tersebut. Ya kan, jadi kita tugas pertama waktu kita bikin fintech ini bagaimana mengemas informasi agar mudah dimengerti. Ya kan, lalu kemudian bagaimana informasi ini supaya lebih menarik secara visual, secara narasi. Ketika orang baca, mungkin cukup baca 2 paragraf pertama, oh this is good, I want to participate. That's the basic idea kan. Itulah kenapa saya perdalam dan memang ya alhamdulillah berkembang cukup banyak dari situ. Masya Allah. Nah ini kemampuan menganalisa suatu masalah itu bisa menjadi salah satu kesempatan atau juga sebagai satu opportunity buat kamu yang ingin mendirikan startup. Contohnya nih Mas Ronald. Baik nih Mas Ronald, kita lanjut masih ke pendidikan ya. Terkait ilmu bisnis nih Pak. Mas. Selalu saya grogi nih kalau manggil antara Mas sama Pak. Karena terlihat lebih senior. Pak Mas ya. Mas ya. Di LinkedIn-nya Mas Ronald di situ ditulis bahwa Mas mengambil lembaga kursus ya kalau nggak salah ya. Kursus bisnis ya. Kursus bisnis. Jadi ilmu bisnisnya itu didapat dari sekolah ini gitu. Namanya kalau nggak salah Garuda. Sebentar, saya contek. Garuda Kirana Mahardika. International Business apa kalau nggak salah? International Business School. International Business School. Nah, tapi setelah saya searching nih dari sekolah GKM-nya itu ya Garuda Kirana Mahardika. Jadi saya kepoin dulu. Pada tahun 2019 nih LKP tersebut ternyata dilaporkan nih Pak atas penipuan kepada para siswanya gitu. Karena tidak adanya kegiatan belajar mengajar yang di-provide dari LKP tersebut. Karena tuh yang saya baca dari beritanya adalah ngajarnya dari kafe ke kafe aja gitu. Bahasa kutipnya mungkin kayak orang ngamen ya, ketemu di kafe ini, nanti belajar, nanti ketemu. Jadi nggak ngerasa si siswanya itu yang melaporkan tidak merasa benefitnya benefitnya lah. Dan bayarnya mahal kalau nggak salah sekitar 200 juta gitu. Nah ini sebagai alumni dari sekolah tersebut, apakah informasi tersebut benar? Unfortunately saya baru tahu dari Mas Ilham. Ya, memang waktu itu tahun 2012 belum seperti itu. Betul, waktu itu GKM ini dimulai dari cafe to cafe, ya, di mana memang waktu itu sebagai mentornya itu adalah pengusaha yang cukup sukses. Ya kan, beliau idenya adalah setiap minggu itu ada pertemuan boleh bahas bisnis apapun. Dia akan jadi konsultan secara gratis. Seperti coaching ya berarti ya? Mirip tapi lebih ke konsultan. Konsultan. Kalau kayak Osman Paris kan bicara tentang hukum. Nah ini dulu bicara tentang bisnis. Jadi kalau ada bahas tentang bisnis apapun, juga pengen tanya-tanya bagaimana scaling up bisnis dan lain sebagainya, beliau ini terbuka, gratis gitu ya. Namun bagi orang yang memang tertarik untuk diskusi lebih dalam, bisa apply sebagai murid. Ya, di mana waktu itu memang konteksnya hanya boleh menerima 2 murid setiap bulan. 2 murid setiap angkatan kali Pak? Setiap bulan. Setiap bulan? Hanya dia terima murid setiap 2 bulan. Jadi kan hanya 6 bulan. Oh, 6 Jadi bulan. nanti 6 bulan berarti udah ada orang baru lagi. Satu periode berarti? Satu periode aja gitu. Satu periode 6 bulan, 2 murid aja tuh belajar. Betul. Bayarnya waktu itu? Bayarnya waktu itu masih 40 juta. 40 juta untuk 6 bulan? 6 bulan. Ya lumayan lah. Masih waktu itu juga lumayan. 2012 kan? 2012-an kurang lebih ya. Nah, di mana waktu itu mungkin ya namanya awal-awal mungkin tujuannya mungkin betul dan saya tidak merasa dirugikan karena waktu itu saya datang dan di coaching itu benar-benar one on one ya kan, seperti inilah ya ngobrol seperti gitu ini ya. Dan waktu itu diundangnya ke apartemen beliau. Beliau ada pengusaha yang saya memang secara visual secara nyata punya mobil Maserati, punya Lamborghini, punya apartemen di penthouse dan lain sebagainya.
Dan saya tidak melihat ada aspek-aspek tertentu ya. Mungkin di waktu itu mungkin memang masih oke-oke aja. Namanya mungkin setelah bergulir, makin lama makin mahal, makin ngantri. Ya mungkin di situ ada kelalaian ya. Kan kita sering lihat tuh bisnis-bisnis di syariah juga banyak kayak gitu. Kayak mungkin First Travel, Abu Tur. Saya yakin orang-orang ini mungkin bukan dari awal niatnya jelek, tapi balik lagi ketika bicara uang, tanduknya orang keluar. Kayak gitu ya. Ya ini uang tuh ada setannya gitu ya. Goyang ya iman orang bisa jadi ya. Betul. Awalnya mungkin cuma nih tiba-tiba bisnisnya berkembang dengan baik, uangnya megangnya banyak, belanja yang mungkin tidak menentu, ujung-ujungnya mereka udah mulai kewalahan nih. Ya akhirnya melakukan jadilah Ponzi scheme seperti itu. Iya, betul. Nah balik lagi saya yakin mereka awalnya mungkin bukan orang jahat, murni bisnis, tapi begitu mereka kedodoran, ya, iman juga kedodoran, gara-gara uang itu banyak bikin tanduknya muncul gitu ya. Nah inilah mungkin saya pikir apa namanya ya, kepleset lah bahasa halusnya ya. Ya kita mudah-mudahan ya segera beres saja. Kalau saya itu tidak merasakan dirugikan. Oke. Saya murni hanya menyerap apa yang beliau sampaikan dan masuk akal saya bisa terapkan seperti itu aja. Tapi intinya adalah ilmu yang didapat sama Mas Ronald itu bermanfaat lah ya, sampai sekarang pun berarti kan. Betul. Pak Rian kalau nggak salah coachnya. Pak Rudi. Iya. Kalau nggak salah tuh lulusan atau tidak lulus Harvard, saya lupa deh. Tidak lulus Harvard. Iya. Tapi memberikan mentoring materi Harvard. Materi Harvard. Iya. Canggih berarti. Tapi karena COVID kalau nggak salah kasus saya tertutup. Jadi setidaknya sudah tabayun nih karena sudah baca berita dan lain sebagainya. Ya mungkin seperti yang disampaikan sama Mas Ronald ya. Kayak kita lanjut nih. Nih saya karena ngomongin tentang traveling nih dan Mas Ronald juga sering traveling nih, lebih pilih mana nih Mas Ronald? Traveling Indonesia atau ke luar negeri? Harus pilih satu ya? Harus pilih salah satu. Waduh. Kalau saat ini ditanya seperti itu, saya mungkin lebih pilih ke luar negeri, tapi ada tujuannya. Bukan buat jalan-jalan, tapi buat menginformasikan Indonesia. Iya kan, bisnis saya memang kebetulan seperti itu modelnya dari dulu. Ya kan, kita Indonesia ini punya begitu banyak potensi, tapi belum tergarap dengan baik, gitu ya. Sedangkan dari orang luar negeri ini paham betul kita punya potensi jadi negara yang besar. Ya kan? Ini jawabannya diplomatis sekali ya. Pergi ke luar negeri, tapi ingin mempromosikan Indonesia. Betul. Kita harus bangga loh sebenarnya. Betul. Iya. Makanya saya pikir ya tadi saat ini pun ya apa yang di fintech saya pun masih modelnya seperti itu. 99% investor maupun donatur itu masih orang luar negeri. Ya. Bukannya berarti tidak mau di Indonesia ya. Indonesia juga harus melek juga. Cuma kan semua masalah waktu. Ya kan. Kadang masalah waktu ini penting banget, apalagi startup. Ya kan, bikin startup kepagian nggak bisa gagal juga. Tapi harus di waktu yang tepat. Betul, momentum itu penting berarti untuk membuat startup. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih. Kita akan ngebahas masalah karir. Tadi kan kita udah ngebahas tentang sosoknya beliau ya. Kita akan ngebahas masalah karir. Balik lagi nih, sumber saya nih dari LinkedIn nih. Karena Mas Ronald ini update banget di LinkedIn, cukup banyak yang di-update di situ ya. Di sini ditulis di LinkedIn itu, Mas Ronald ini memiliki karir dari tahun 2008 atau setelah lulus kuliah sudah mulai bekerja. Berarti dari nol ya Pak? Dari nol. Dan langsung jadi regional manager tapi. Itu Masya Allah, gimana ceritanya sih Pak Mas ketika baru lulus tapi langsung jadi manajer di perusahaan yang berada di Makassar hampir 2 tahun? Iya. Awalnya itu saya pas selesai dari magang gitu ya. Kebetulan manajer saya tuh suka dengan saya, dimintalah saya untuk gabung ke 2 perusahaan yang sudah mature. Boleh saya sebut ya? Boleh. Ya, saya pernah di Trans 7. Oh, magangnya dulu di marketing PR. Di perusahaannya? Trans 7. Di Trans 7-nya. Saya diminta untuk kalau udah lulus nanti Ronald masuk aja ke sini ya, kita langsung terima. Gitu kan. Waktu itu juga saya pernah magang sebelumnya lagi, itu di Hotel Niko Jakarta. Sekarang jadi hotel apa tuh ya? Yang di Sarinah bukan situ? Yang di Sarinah, betul. Sebelahnya Sarinah, betul. Ya, dimana sama manajer saya juga suka, Ronald kalau udah lulus kesini aja, kita akan terima, gitu kan. Ada satu orang lagi, minta saya gabung ke perusahaan ini, alat kesehatan tadi. Oh, alat kesehatan. Alat kesehatan. Gajinya cuma 1/4-nya gitu. Dari 2 perusahaan sebelumnya? Perusahaan sebelumnya. Dan waktu itu saya mikir, kalau saya gabung di perusahaan yang 2 tadi, mungkin saya hanya jadi bagian kecil dari sebuah mesin besar. Tapi kalau saya gabung di perusahaan ini, walaupun saya dapatnya kecil, tapi saya punya kesempatan untuk eksplorasi, ya kan, hal-hal yang mungkin saya belum tahu. Bagaimana direct sales, bagaimana ngebangun perusahaan, karena perusahaan ini belum terlalu besar itu. Nah, kebetulan saya akhirnya putuskan gabung di perusahaan kesehatan ini. Tiba-tiba dalam waktu 3 bulan, saya punya kesempatan untuk
presentasi ke Makassar. Nah ternyata saya lihat Makassar punya potensi yang begitu besar untuk produk tersebut. Akhirnya saya putuskanlah pindah ke Makassar dengan beli franchise-nya alat kesehatan tersebut. Nah ternyata 1 tahun pertama saya jalanin bisnis ini, waktu itu sales saya sudah 10 kali lipat dari Jakarta. Masya Allah. Iya, karena saya lihat potensi bagus, jualan terus gitu ya. Saya seorang diri umur 21 tahun waktu itu. 1 bulan itu mungkin bikin training mungkin ada 4-5 kali ya. Ya, sekaligus saya belajar bagaimana bertemu orang, bagaimana presentasi, gitu ya. Ya, itu bagian dari perjalanan saya. Ya kan, bagaimana mengemas sebuah produk atau sebuah informasi gitu ya, supaya mungkin gampang dicerna. Oke. Alat kesehatannya apa, Pak? Mas? Waktu itu, aduh banyak ya. Termasuk alat buat terapi buat orang stroke, terapi buat orang diabetes, seperti itu. Nah, itulah saya pikir waktu itu produknya oke, marketnya juga potensi. Saya spending umur 20 sampai 22 tahun ya di situ lah. Di Makassar ya. Di Makassar. Itu berarti salah satu fondasinya Mas Ronald untuk menjadi seperti sekarang. Iya, mungkin latihan ya. Latihan. Iya, ya. jadi. Dan ini adalah keputusan yang menurut saya atau menurut anak-anak zaman milenial sekarang cukup gila ya, karena ketika dapat offering gaji yang 1/4 kali lebih gede dibanding ini yang di Makassar itu, malah milih yang itu. Tapi ada keputusan, ada pertimbangan lain yang dipilih sama Mas Ronald, yaitu dengan bekerja di perusahaan yang masih berkembang kecil gitu ya, beliau bisa belajar banyak. Ini kalau nggak salah seperti kutipan dari Jack Ma. Ya, jadi Jack Ma tuh sempat ngomong juga, bekerjalah di perusahaan yang kecil, belajar banyak dari atasan, belajar banyak di situ. Karena kalau misalnya kerja di perusahaan yang besar, benar tadi yang dibilang sama Mas Ronald, hanya cuma jadi segelintir orang kecil aja gitu. Berkembangnya bisa, tapi agak lama berarti ya. Iya, saya nggak bilang itu salah ya. Nggak salah, betul. Masing-masing tuh ada yang memang cocok jadi entrepreneur, ada yang cocok jadi profesional. Betul. Nggak ada yang salah. Nggak ada yang salah. Memang nggak ada yang salah. Ini adalah keputusan yang diambil sama Mas Ronald untuk menjadi langkah menjadi seorang pengusaha. Iya, ini kan jalan hidup masing-masing. Tapi betul. Ya bukan berarti orang yang lagi jadi profesional harus jadi entrepreneur. Iya, betul. Kadang itu juga berita yang menurut saya mungkin tidak tepat ya. Oh iya, kalau nggak semua bisa dipaksakan jadi entrepreneur. Iya, logikanya begini. Kalau semua jadi entrepreneur, siapa yang kerja? Ya ini kan harusnya berkolaborasi lah, gitu kan. Yang punya mindset, jiwa dan spirit entrepreneur, ya jadi entrepreneur, ya kan. Betul. Di Islam pun nggak ada yang melarang ya. Mau jadi entrepreneur silakan, mau jadi pengusaha profesional silakan, yang penting halal. Betul. Berkah. Insya Allah. Baik, kita lanjut. Nah, ini kan pengalaman Mas Ronald kerja udah banyak banget ya, dari berbagai posisi, mulai dari regional manager tadi, marketing associate, VP marketing, director, co-founder. Nah, boleh tahu nggak nih, Mas, posisi apa yang Mas paling suka dan di perusahaan yang mana nih? Waduh, mungkin kalau jawab paling suka ya paling yang sekarang ya. Oh, yang sekarang. Iya, karena kan sisanya kan lebih kepada karir gitu ya. Justru di situ saya banyak belajar tentang bagaimana tadi leadership juga, bagaimana berdiskusi dengan tim gitu ya, take the lead dan lain sebagainya. Otomatis ini dua hal yang berbeda gitu ya, tapi apa yang saya kerjakan sekarang ya sebagai co-founder tadi ya, dan CEO dari sebuah perusahaan yang saya dirikan sendiri, ya otomatis ini baby saya. Ya otomatis ini paling saya cintai lah gitu ya. Kalau yang lain kan tadi saya belajar dari yang sudah senior gitu kan ya. Oh, secara sistem itu seperti apa sih, ya kan, kolaborasi antar departemen harus seperti apa sih, ya itu harus dipelajari juga. Karena ya buat saya kalau pengalaman itu penting sekali, ya kan, buat saya ketika mungkin teman-teman lagi mengalami suatu kesulitan, itu kan ibarat tempaan ya, diasah kita supaya jadi kristal gitu ya, supaya lebih tajam, ya itu aja mindsetnya begitu. Kadang investment pun sama. Ketika saya udah, ketemu calon investor nih, bagus nih, bakal besar kalau kita sama mereka. Berkali-kali gagal, ya kan, berkali-kali nggak jadi. Itu adalah proses juga. Bisa jadi itu bukan jodohnya kita. Dan terbukti saya berapa kali dapat investor yang harusnya saya diinvest tapi nggak jadi. Awalnya saya mungkin murung, ya kan, kecewa. Ternyata itu ada hikmahnya. Kalau saya bareng dia waktu itu saya nggak akan bisa seperti ini. Ya, jadi journey itu dari Muslim journey. Journey itu harus dinikmati. Ya, dinikmati aja. Ini semua proses pembelajaran supaya fondasi kita makin kuat. Masya Allah. Wah, ini merasa di mentoring saya di sini. Nah, kita lanjut nih, Mas Ronald. Saat ini kan selain sibuk ngurusin 2 startup langsung kan sebagai director, terus ternyata Mas Ronald ini adalah ketua dari Asosiasi Fintech Syariah Indonesia yang tadi saya mention di awal ya. Kalau nggak salah asosiasi ini dari tahun 2017. Betul.
Dari tahun 2017, Mas Ronald sudah menjabat sebagai ketua umum. Iya, jadi sebetulnya inisiatornya adalah teman-teman yang lain waktu itu. Lagi bikin pertemuan, terus saya akhirnya diundang ke pertemuan keduanya. Ya kan, diundang sana, oh ternyata fintech syariah lagi main. Dan itu belum ada kepengurusan? Belum ada. Baru ngumpul-ngumpul aja? Ngumpul-ngumpul aja. Berapa kali pertemuan, akhirnya sepakat, yuk kita legalisir lah ya, bahwa kita harus mendaftarkan sebagai perkumpulan dan lain sebagainya. Dan di situ ya, saya diamanahkan lah, di voting lah untuk menjabat sebagai ketua umum Asosiasi Fintech Syariah Indonesia. Ada masa jabatannya nggak sih, Mas? Sebetulnya saya minta waktu itu 3 tahun, tapi ternyata secara legal 5 tahun. 5 tahun? Iya. Berarti 2022 ya? Iya. Masya Allah. Maksimal menjabat berapa kali periode? Belum ada sih itu ya? Belum ada. Oh, berarti bisa ada kemungkinan lanjut? Mungkin, tapi saya pikir harus diregenerasi juga ya. Harusnya kan gantian, kan kalau ada siapa tahu memang ada yang lebih baik dari saya juga, ya kan, untuk memimpin industri ini. Ya, tapi apa yang sudah ada sekarang ya saya anggap sebagai amanah, gitu ya. Ya saya usahakan sebaik mungkin. Itu aja sih prinsipnya. Masya Allah. Ya. Oke, kita lanjut nih. Contekan saya masih ada 1 halaman lagi. Kita ngomongin bisnis. Nah, ini menarik banget nih. Di fintech etnis ini kan hampir 7 tahun ya, 6 tahun sekian kalau saya nggak salah lihat tuh ya. Ini kan startup fintech yang fokus melakukan pembiayaan untuk proyek infrastruktur, khususnya di pembangunan rumah, properti. Bukan hanya di Indonesia, tapi juga sampai ke negara tetangga. Iya. Atau ada negara lain? Iya, dalam waktu dekat ke Dubai juga. Dubai, berarti kan kalau saya nggak salah Indonesia, Malaysia dan Dubai. Betul. Dubai butuh rumah ya? Bukan. Oh bukan? Butuhnya apartemen. Apartemen? Karena di Dubai, kan gini, kalau di etis itu kan tujuan kita sebetulnya lebih fokus kepada rumah murah, rumah subsidi. Karena ada social impact-nya, mengadakan sebuah kebutuhan pokok manusia yang paling affordable tadi ya. Pangan, sandang ya? Papan. Papan. Salah mulu, sandang, pangan, papan. Nah, pulsa. Ya, itu yang keempat. Nah, jadi awalnya kita memang fokus di situ karena ada social impact-nya. Dan Malaysia pun punya kebutuhan yang sama, ya kan? Nah, di Dubai karena mungkin kemarin kami dapat penghargaan 2 kali ya di sana. Itulah kenapa mereka lihat ini ada potensi juga nih untuk model crowdfunding ini diterapkan di Dubai. Namun di Dubai itu tidak ada rumah murah. Rumah subsidi di sana itu minimal harganya 3 miliar. Jadi mereka hanya pakai konsep kami untuk menyelesaikan pembangunan gedung-gedung yang mungkin tinggal 30%, 20% atau 15% itu di crowdfunding, lalu ketika itu sudah topping off dan mulai ada tenannya, bank ada pencairan lagi, itu bisa bagi hasil dengan para investor. Jadi konsepnya itu yang dipakai dan infrastruktur kami yang dipakai. Tapi untuk utilisasinya adalah kepada real estate in general lah sebetulnya ya. Iya. Itu yang membedakan. Luar biasa sekali, dan ini social impact-nya sampai ke negeri sedunia kayaknya bisa ya diaplikasikan. Alhamdulillah kita udah dapat investor dari 59 negara. Iya. Dan 20% non muslim. 20% non muslim. Karena mereka tertarik dengan konsep keuangan syariah tadi ya. Betul. Masya Allah ya. Keuangan syariah nih. Nah, target besar dari ETIS sendiri apa, Mas? Dan kapan mencapai target tersebut? Kalau kami nggak muluk-muluk sih ya. Kami sebetulnya kan kami pengen jadi the largest social impact crowdfunding marketplace. Ya kan, jadi bagaimana ini di grup kami ini bisa semua yang berbau dengan social impact, sustainability yang butuh di crowdfunding kan itu bisa menggunakan platform kami. Ya kalau sederhananya mungkin muluk-muluk pengen jadi unicorn-nya di Islamic Finance kali ya. Ya paling nggak bukan tujuannya buat sekedar semata-mata mencari uang, tapi juga untuk tadi social impact ya. Memberikan contoh bahwa ini sektor ini Islamic Finance itu punya potensi besar banget. Ya kan, cuma bagaimana kita eksekusinya aja. Ya kan, dan bagaimana kita harus berjamaah. Itu yang makanya di kolaborasi antar umat ya. Betul. Makanya saya di asosiasi pun selalu encourage ya teman-teman yang lain, yuk kita cari proyek bareng, kalau bisa di sindikasi. Ya kan, nggak seperti yang mohon maaf ya, konvensional kan masing-masing. Terbut-tebutan proyek, enggak kalau kita. Ini mau nggak patungan? Yuk. Di situ berapa? Ya udah, saya ambil segini, ini segini. Itu kan berjamaah. Itu yang kita pengen bangun ekosistem berjamaah di ekosistem yang syariah sendiri. Yang selama ini sayangnya kita yang dianggap paling sering berjibaku dengan diri sendiri gitu ya. Ya kan, saya nggak sepakat dengan ini, nggak sepakat dengan itu, gitu ya. Itu yang saya pengen coba buktikan bahwa ini bisa kok dengan teknologi, semua dibikin lebih transparan, lebih accessible, lebih gender bias, lebih borderless,
dan lain sebagainya. Masya Allah, luar biasa. Oke, lanjut nih, 2 pertanyaan terakhir nih, Mas, sebelum lanjut meeting. Habis ini beliau ada meeting nasional ya? Dengan Dubai. Dengan Dubai, oke. Nih, pada tahun 2016 lalu nih, Etnis Crowd ini kan mendapat 2 penghargaan crowdfunding ya, yaitu The Best Islamic Crowdfunding Platform dari Global Islamic Finance Award dan Islamic Economy Award di Dubai. Nah, ini boleh di-share nggak, Mas Ronald, apa yang membuat Etnis ini bisa mendapatkan kedua penghargaan tersebut? Alhamdulillah kalau di Islamic Economy, terutama di digital syariah economy, mungkin kami dianggap sebagai salah satu pelopor ya, terutama untuk konsep crowdfunding investment seperti ini. Ya kan, kalau crowdfunding untuk donation atau untuk charity atau untuk filantropi kan sudah banyak sebetulnya. Dari dulu orang ya kan patungan itu kan sudah biasa. Tapi bagaimana kita membuat sebuah platform yang memang berbasis syariah dan ini memungkinkan orang yang punya uang ini bisa langsung ke sektorial, memberikan bantuan secara keuangan gitu ya ke sektorial. Ya itu alasan kami kenapa waktu itu dipilih gitu ya sebagai satu inovator lah, salah satu inovator. Dan memang waktu itu kan di ekosistem syariah itu waktu itu belum ada mungkin. Iya, ini mungkin yang pertama kali ya Etnis ini. Iya, makanya waktu itu ada orang dia menganggap kami salah satu pionirnya lah. Iya. Untuk terutama ya di bidang social impact dan syariah value structure. Karena kan tahun 2016 masih belum terlalu. 2016 malah baru ada peraturannya tentang fintech. Tentang fintech. Iya, sedangkan kami sudah ada dari 2013. 13 ya, hampir 7 tahun kan. Iya. Jadi udah mencuri start duluan. Iya, kami waktu itu malah nggak tahu kami fintech. Justru jalan-jalan dulu aja, tapi ketika ada peraturan baru tahu kalau Etnis ini fintech. Iya, ternyata kami fintech dan harus ada regulasi tertentu yang harus kita penuhi. Termasuk kami juga nggak tahu istilahnya itu crowdfunding. Dulu kami sebutnya ini adalah klub investasi aja. Investasi. Iya. Tujuannya adalah bagaimana ketika ada project kita taruh di online, ketika ketemu orang, yuk buka websitenya bareng-bareng. Saya bisa jelasin. Nggak usah pakai bawa buku kompro gitu ya. Itu aja sih tujuan kita. Oke, ini bisa dicontoh ya sama Sobat Mojo yang juga ingin mendirikan satu startup dan lain sebagainya, bisa lihat sosoknya Mas Ronald, bisa kepoin juga LinkedIn-nya. Iya, dan Instagram-nya. Oke, terakhir nih Mas Ronald, pesan untuk masyarakat Indonesia mengenai fintech, financial planning, tips dari Mas Ronald atau apapun yang insya Allah bermanfaat untuk Sobat Mojo, bisa menghadap ke kamera. Ya, baik. Kalau dari saya selalu percaya bahwa teknologi ini akan jadi senjata umat Islam untuk bangkit ya. Kan selama ini ekonomi Islam kayaknya selalu dikucilkan dan terkucilkan mungkin ya bahasa lebih tepatnya ya. Nah, dengan ada teknologi semua bisa dibikin lebih transparan ya. Orang bisa yang kalau sudah transparan otomatis saling percaya itu akan muncul lebih baik ya. Ini adalah sesuatu yang missing, yang selama ini hilang. Ya kita selalu berpikiran negatif terus sama teman-teman kita sesama muslim gitu ya. Nah, dengan adanya teknologi kalau kita tidak bisa manfaatkan, saya nggak tahu apa lagi. Ya, tools kita untuk bisa mendorong ekonomi syariah di dunia. Ya, saya pikir itu masalah waktu dan we are in the right time, insya Allah. Masya Allah. Terima kasih Mas Ronald atas waktunya yang sudah bersedia meluangkan waktu untuk kita interview, ngobrol-ngobrol. Insya Allah bermanfaat banget nih buat Sobat Mojo, dan terima kasih juga buat kamu yang sudah nonton sampai habis. Jangan lupa juga untuk subscribe channel YouTube Muslim Journey, dan kalau kamu merasa ini juga bisa di-share untuk Sobat Mojo yang lain, silahkan di-share, jangan sungkan. Dan silahkan komen-komen di kolom komentar siapa lagi kira-kira yang bisa kita interview nih buat video selanjutnya. Mungkin itu saja, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.